بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para masyayikh, para ustadz yang saya muliakan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, ini kok nggak ada yang di tengah ya? Geser sini ya, geser sini. Saya nanti toleh tengok-tengok. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah SWT masih berikan kita iman dan Islam, kesehatan, waktu luang, dan Allah berikan kita taufik, ya, hidayah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk menghadiri majelis yang mulia ini di rumah, salah satu rumah Allah SWT. Semoga Allah SWT mencatat langkah kaki kita sebagai langkah kaki yang berat timbangan kebaikannya nanti di yaumul hisab nanti. Sallallahu alaihi wasallam semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW, juga kepada para sahabat beliau yang mulia, kepada keluarga beliau yang suci dan bersih, juga kepada orang-orang yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya, mengikuti risalah beliau, berjuang di atasnya, baik yang datang sebelum kita ataupun orang-orang yang datang setelah kita hingga yaumul qiyamah nanti. Mengkaji sirah Rasul itu memberikan kita kebahagiaan, ya. Sebagaimana kita itu senang ketika kita mendengar kabar gembira, ya, kisah-kisah dari keluarga kita, ya. Maka mendengarkan kisah Rasul itu lebih bahagia dibanding kita mendengarkan kisah keluarga kita sendiri. Ya, semoga jenengan tetap rindu kepada Rasulullah SAW, ya, dan tetap senang ketika dibacakan sejarah beliau, ya. Karena kata para ulama, ketika kita membicarakan sejarah hidupnya manusia itu seperti kita menghidupkan manusia itu kembali, ya. Dan Rasulullah SAW itu memang beliau dikubur di Madinah, tapi sesungguhnya ruhnya masih hidup, ya. Bahkan ruhnya itu senantiasa kembali ke jasad beliau untuk menjawab salamnya orang-orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Ya, kita setiap saat, ya, terutama ketika ngaji ini kan setiap saat kita mengucapkan salam, ya, dan selawat kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah beliau juga akan menjawab salam kita secara ruh dan secara fisik, masya Allah. Dan semoga beliau memberikan kita syafaat, ya, syafaat hari yang tidak ada orang yang sanggup memberi syafaat kecuali atas izin Allah SWT. Dan Rasulullah adalah makhluk Allah yang diberi izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang ahli syafaat, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Siapa yang berhak mendapat syafaat? Yaitu orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau, membelahnya, ya, menghidup-hidupkannya di saat orang-orang lain mematikan risalah itu, ya, mematikan risalah itu. Kita akan mulai lagi, mungkin ngulang beberapa saat, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, beliau itu sempat nengok pasar, sempat singgah di salah satu pasar, ya, nengok ke Mekah kembali, ya. Nengok, kemudian beliau ini sedih, ya, sedih ketika melihat Mekah. Kenapa sedih? Karena beliau hidup di situ, lahir di situ, besar di situ, ya. Banyak kenangan yang beliau lalui bersama sahabat-sahabat beliau, ya, bersama keluarga beliau di Mekah, ya. Maka orang akan sedih ketika meninggalkan bumi tempat tinggal tumpah darah itu. Demikian juga Rasulullah SAW, maka beliau menengok ke belakang, kemudian
berkata kepada Mekah, wallahi inni a'lamu annaki khairu ardillahi wa ahabbuha ilallahi. Wahai Mekah, sesungguhnya aku ini tahu bahwa engkau ini adalah sebaik-baik bumi Allah SWT. Jadi tempat bumi ini seluruhnya itu Allah jadikan suci bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Dulu tidak bisa, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, orang tidak bisa ibadah sembarangan. Dia hanya boleh ibadah di mana? Di tempat yang memang khusus untuk ibadah. Di mana? Di Sauma'ah, di Kanisah. Sauma'ah itu ibadahnya orang Yahudi, ya, tempat ibadah yang terbuat dari emas, ya, atau apa saja yang mau nanti diindah-indahkan, dibagus-baguskan, atau gereja-gereja yang dibangun oleh orang-orang Nasrani untuk menyembah Allah. Di luar itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan setiap bumi itu suci bagi umatnya selain Rasulullah SAW. Dan Allah jadikan bumi itu suci bagi Rasulullah SAW. Tuhurun, ya. Dan apa? Allah jadikan masjid. Akhirnya semua tempat bisa dijadikan masjid, kecuali apa? Tempat-tempat yang nggak boleh dijadikan masjid, apa? Kamar mandi, kuburan, nah, itu tidak boleh dijadikan masjid, ya. Maka di antara tanah-tanah yang suci itu ada bumi yang paling baik, yaitu bumi Mekah. Makanya beliau kaget ketika dulu di awal kajian kita, Waraqah bin Naufal, ya, siapa pamannya, ya, pamannya Khadijah radhiyallahu anha bilang, yang datang kepadamu adalah namus, yaitu Jibril, yang datang juga kepada Musa dan kepada Isa alaihissalam, dan engkau akan diusir dari negerimu. Kaget Rasulullah, loh, aku diusir dari negeriku? Iya, karena ya begitu ditulis di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa Rasulullah akan diusir. Kaget Rasulullah. Kenapa kaget? Karena Rasulullah nggak tahu ilmu itu, ya, nggak tahu ilmu, karena Rasulullah nggak bisa baca Injil dan nggak bisa baca Taurat. Yang tahu Waraqah bin Naufal. Tetapi seandainya aku diberi Allah kepanjang umur, maka aku akan menolongmu. Sayang Waraqah nggak panjang umur, ya, udah meninggal duluan, tapi meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Mekah itu bumi terbaik, ya, khairu ardillah, sebaik-baik negeri Allah SWT, wa ahabbu, dan negeri yang paling Allah cintai. Kenapa Allah cintai? Karena di situ ada tempat ibadah pertama kali untuk manusia, ya. Inna awwalu baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan, ya. Sesungguhnya tempat yang pertama kali Allah jadikan tempat ibadah untuk manusia untuk menyembah Allah adalah Bakkah. Bakkah itu apa? Bakkah itu Mekah, ya. Siapa yang bangun? Nabi Adam yang pertama kali. Nabi Adam bangun Ka'bah. Setelah itu 40 tahun baru membangun Masjidil Aqsa. Adam kan tinggi, gampang, cepat ke Palestina cepat. Ya, kemudian bertahun-tahun lamanya dijadikan tempat ibadah kepada Allah SWT sampai akhirnya Ka'bah sudah nggak berbentuk lagi. Kenapa? Karena Ka'bah itu letaknya di jurang, di lembah. Mekah itu dikelilingi sama gunung-gunung, ya, banyak gunung, ya, Jabal Qubais, ada Safa, Marwah, itu bukit-bukit dalam. Belum dah. Bawahnya itu adalah apa? Ka'bah. Maka kalau hujan, Ka'bah itu banjir. Itu zamannya Nuh, zamannya sebelum itu zamannya Abdul Muthalib itu sampai retak-retak sampai hilang, hanya tinggal pondasinya saja. Zaman Ibrahim juga, Ibrahim yang bangun di tempat Nabi Adam membangun Ka'bah. Ibrahim hanya meninggikan Ka'bah. Dan zamannya siapa itu? Ya, namanya para sahabat pasti ada. Ka'bah itu sampai banjir. Dan salah satu keistimewaan Ka'bah itu tidak pernah sepi dari orang tawaf. 1 jam pun tidak pernah sepi. Mungkin 1 menit pun tidak pernah sepi. Saya pernah ketika itu
Mekah banjir. Mekah banjir itu bagaimana cara tawafnya? Ada yang tahu nggak? Ketika Mekah banjir itu bagaimana cara tawafnya? Itu Abdullah bin Zubair itu tawaf sambil berenang. Abdullah bin Zubair berenang tawafnya, berenang. Bayangkan, Masya Allah tidak pernah sepi dari tawaf. Ya. Bahkan zamannya siapa ya, itu Raja Fat atau apa, itu ada orang satu-satunya orang yang tawaf. Itu dikasih hadiah sama Raja Fat. Karena ya begitu, wudi alinnas alladzi bi Bakkah mubarakan, bumi yang Allah berkahi. Kemudian Ibrahim mendoakan keberkahan, Allah mabarik Madinah kama barakta Makkah ala Ibrahim. Allah berkahilah Madinah, Allah barik Madinah kama barakta ala Makkah ya ala Ibrahim ya. Ya Allah berkahilah Madinah sebagaimana engkau berkahi Makkah apa kemudian apa di atas apa oleh Ibrahim. Ibrahim mendoakan keberkahan Makkah terus sampai sekarang. Walaula an ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu. Rasulullah berkata lagi, seandainya pendudukmu itu tidak mengusirku dari Mekah, dari dirimu, maka aku tidak akan keluar dari Mekah. Jangan pernah nggak berbicara dengan ini apa ini? Desa apa ini? Desa apa ini? Bulak. Wahai bulak, engkaulah desa yang aku cintai gitu. Nggak pernah ya. Rasulullah biasa ngomong gitu. Sama Uhud juga diajak bicara. Ya, sama Uhud di atasmu ini ada nabi, di atasmu ini ada dua orang syahid. Ya, gitu ya. Di atasmu jangan bergetar. Waktu itu Uhud pernah gempa. Jangan bergetar, diam Uhud. Kami mencintaimu Uhud seperti engkau mencintai diri kami. Ya, cinta, gunung itu mencintai kita. Nah, Nabi itu nengok ke pasar, kelihatan Mekah, kemudian berdoa ini. Hijrah Rasulullah tentang mengabuan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar Nabi itu luar biasa dan tawakalnya Nabi juga luar biasa. Maka ini juga bekal seorang dai ya, agar dia tidak hanya pasrah tok tanpa usaha. Ketika di sini dakwah ditolak, pergi ke yang lain, terus sampaikan. Ditolak, pergi ke yang lain, sampaikan. Ditolak, pergi ya, sampai ada orang yang menerima dakwah kita. Ya, sampai ada yang menerima. Mesti diterima, mesti. Tetapi jangan kaget kalau ditolak. Karena hati manusia nggak ada yang tahu. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Padahal kita ini membawa sesuatu yang benar, yang baik. Ilmu Allah, ilmu syariat. Sampaikan. Kalau nggak mau pindah, sampai ada yang nerima. Ya, terima alhamdulillah. Ya. Hijrah juga sama, pindah-pindah baru ketemu Madinah diterima. Ya. Kemudian senantiasa berdoa di awal dan di akhirnya. Ini doa yang masya Allah harus dipanjatkan kita. Ya. Senantiasa kita panjatkan. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, ya, masukkan aku ya secara masuk yang benar. Ini kalau kita memasuki negeri baru, kita ini pindah untuk belajar ke tempat mana, desa mana, kecamatan mana, kota mana, doa ini. Ya Allah, masukkan aku dengan masuk yang benar. Karena orang kadang-kadang nggak dihalangi masuk. Jangan yakin enggak orang-orang Arab, ya, orang-orang Mekah itu semua haji? Enggak. Ada yang orang sudah lama di sana, bahkan orang Mekah nggak bisa haji. Allah halangi dia masuk Mekah. Masuk Masjidil Haram. Ada kerja lama di Mekah nggak bisa masuk Mekah, nggak bisa haji. Ada banyak. Tapi orang yang jauh Allah mudahkan masuk ke Mekah dengan berbagai macam cara. Ya, dengan berbagai macam cara. Maka berdoa ini. Dan keluarkan aku dengan cara yang benar juga. Wis masuk nggak semetu. Pas kapan? Pas perang, pas pandemi. Udah masuk nggak bisa keluar, wes susah pas pandemi, ya. Maka masuknya bagus, keluarnya bagus. Ini juga adabnya orang beriman. Masuk kula nuwun, permisi juga kula nuwun, ya. Jangan blusak-blusuk begitu ya. Ini doakan. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan apa?
berikan dari sisimu ya Allah. Ini ilmu laduni, min ladunka waj'alni min ladunka. Ya Allah, jadikan untukku dari sisimu, min ladunni, itu ilmu laduni di sini. Min ladunni sultanan nasira, apa penolong, ya, kekuasaan. Sultan itu kekuasaan, nasira yang menolong. Jadi orang beriman itu walaupun satu orang, kalau yang nolong Allah, min ladunni, min ladun Allah. Dari min ladunni itu min ladunka, dari Allah SWT, dari sisimu ya Allah. Maka dia akan kuat. Siapa itu? Ya para ulama. Kata siapa? Ibnu Ashur, enggak Ibnu Asakir, ya, mengatakan wali Allah itu ya ulama itu. Kalau belum jadi ulama ya thalabul ilm, yang mencari ilmu, yang rajin nyari ilmu, yang rajin ngaji, duduk di majelis taklim, itu mereka wali Allah. Kenapa? Minta tolongnya sama Allah SWT. Mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu tidak dipelajari. Orang belajar itu belajar syariatnya, bukan belajar karomahnya. Orang bisa nggak mempan dibacok, nggak mempan di. Karena Allah itu akan memberikan sendiri apa yang dibutuhkan saat itu. Ya, apa yang dibutuhkan saat itu. Contoh misalkan ya, ketika orang safar sendirian kemana gitu, kemudian ada bahaya, tentu yang diminta adalah Allah SWT. Maka Allah datangkan pertolongan yang nggak disangka-sangka, yang dia sendiri juga nggak tahu. Karena ilmu ladun itu ilmu yang datang sendiri, nggak bisa diulang-ulang. Apa? Sultanan nasir, pertolongan Allah, ya. Pertolongan Allah SWT. Ya, orang yang soleh kemudian, ya Allah, aku sendirian di sini gak ada yang nolong. Allah hadirkan orang. Ketika diinyek, ya, dulu itu, masya Allah ya, ini tahadus minimal. Ya. Saya itu pernah diinyek orang. Masuk ke Jombang, saya lama di luar ya, di Jakarta kan. Saya pergi, pulang diinyek uang. Sekolahmu ini nggak mungkin ada orang yang bantu, nggak mungkin ada orang yang membangunkan, nggak mungkin ada orang yang mewakafkan. Nah itu ya. Ternyata apa? Allah itu ngasih. Kenapa nggak bisa gitu? Karena kamu anak muda gak bisa apa-apa, gak duwe kekuasaan, gak duwe kenalan akeh, tapi ya guyang-guyu dewi di dalam hati, masya Allah gitu ya. Dinyak gitu, masya Allah ya. Ternyata Allah datangkan bantuan. Ini. Gak minta sama makhluk, minta sama Allah SWT. Sultanan nasiro, minta sama Allah SWT. Kalau kita yakin benar, minta sama Allah. Allah hadirkan ini, Allah hadirkan Abdurrahman bin Auf versi hari ini, Allah hadirkan Sa'ad bin Waqqas versi hari ini ya, gitu ya. Doa ini terus ya, senantiasa doa ini. Maka kaidahnya seandainya orang beriman itu dapat musuh pun ya, apa yang harus dilakukan kata Nabi? Jangan la tatamannau liqa'al adu. Janganlah engkau berandai-andai pengen ketemu musuh. Ya boleh, wis pokoknya sini lawan aku. Gak boleh gitu. Jangan pengen ketemu musuh. Ya. Tapi apa? Kalau ada musuh nanti tawakal kepada Allah, ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar semaksimal mungkin. Allah hadirkan itu nanti pertolongan Allah. Sultanan nasira. Ini doa yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita juga harus mengamalkan doa ini. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka ya sultanan nasira. Ini minta ilmu laduni ya ini ya. Dan akhirnya Allah kasih ya, Nabi itu dikasih Allah SWT tempat hijrah terbaik di Madinah ya. Dan Rasulullah diberi teman terbaik siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian 3 hari Rasulullah di Gua Sur, 3 hari di Gua Sur, menginap di situ. Allah kasih kemukjizatan, dihadirkan laba-laba, ada burung. Kemudian orang-orang Quraisy tidak melongok ke dasar gua, ada guanya di bawah. Kalau mereka melongok masih tahu. Karena kalau melongok berarti mereka
di atasnya Rasulullah SAW, di bawah di gua, nggak melongo. Nah, itu mukjizat. Baru keluar dari situ 3 hari. Apa yang beliau lakukan? Beliau dipapak itu disambut oleh Abdullah bin Uraikid, ya, seorang atau Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu budaknya Abu Bakar yang tugasnya mengembala kambing. Jadi Abu Bakar menunjuk seorang untuk dijadikan penunjuk jalan yang dipercaya oleh Rasulullah SAW, ya, orang kafir, ya, belum masuk Islam, tapi ini adalah orang yang menunjukkan jalan, ya, kemana arahnya. Yang sebelumnya diberi tunggangan untuk Rasulullah dan untuk Abu Bakar. Diberikan itu kepada siapa? Kepada orang ini sebelum Rasulullah hijrah. Kenapa? Biar lulut ontanya, biar jinak. 3 hari disambut itu, kemudian jalan, kemudian di tengah jalan itu beliau singgah di kemahnya Ummu Ma'bad. Kemah Ummu Ma'bad ini kemah terkenal, ya. Ini kalau hari ini mungkin seperti rest area, ya, rest area di tengah perjalanan. Mau nggak mau semua orang akan singgah ke beliau ini, ya, singgah ke rumahnya Ummu Ma'bad, ya. Ummu Ma'bad ini orangnya sudah tua. Ummu Ma'bad, suaminya namanya Abu Ma'bad, ya. Singgah di situ Rasulullah SAW, kemudian beliau memberi salam kepada Ummu Ma'bad, ya, minta izin begitu, ya, sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian bertanya. Sebenarnya maksud Rasulullah ingin membeli perbekalan, karena perbekalan sudah habis, maka ditanya, apakah kamu apakah engkau punya kurma, ya, punya susu, ya, perbekalan, karena perbekalan itu tidak punya. Kemudian Rasulullah minta izin, apakah kambingmu ini punya bisa diperah? Kata Ummu Ma'bad, silahkan, kalau seandainya masih ada susunya silahkan diperah. Padahal Ummu Ma'bad tahu bahwa kambingnya ini nggak bisa diperah. Kambing sudah tua, ya, dan juga dalam keadaan tidak hamil atau tidak sudah tidak melahirkan. Kambing itu baru bisa diperah kalau dia melahirkan, ya. Ummu Ma'bad tahu bahwa kambingnya ini belum mengeluarkan susu, sudah kering atau tidak dalam keadaan habis melahirkan, maka nggak yakin. Akhirnya bilang, iya, kalau kalian dapati ada susunya silahkan diambil, silahkan diperah. Dan Ummu Ma'bad juga nggak minta balasan, nggak minta uang, itu nggak. Kemudian izinkan aku untuk memerah susunya. Kemudian Rasulullah berdoa agar kambing ini mengeluarkan air susu. Disentuh kambingnya, kemudian minta bejana sama Ummu Ma'bad, berikan aku bejana. Diperah. Tiba-tiba kambing ini langsung bergagah gitu. Kaki belakangnya itu langsung dilebarkan begitu. Kenapa? Susunya membesar kambing ini. Akhirnya diperah. Jangan tahu kambing itu bisa mengeluarkan susu berapa? Bisa 4 liter kalau yang bagus. Satu kambing 4 liter. Ada sampai 10 liter kambing itu. Rasulullah diperah, kemudian diminumkan sama sahabatnya Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Uraikid. Itu juga minum sampai kenyang, sampai satu bejana habis. Kemudian merah lagi untuk diberikan kepada siapa? Ummu Ma'bad. Jadi 2 kali. Padahal kambing itu kalau udah habis itu kan nunggu beberapa jam untuk apa? Untuk bisa terisi lagi. Ya, dikasih makan yang bagus, maka dia nanti sore, misalnya jam 7 diperah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi butuh 8 jam kira-kira. Itu penuhnya separuh dari pagi. Kalau pagi misalkan dapat 2 liter, sore dapat 1 liter. Separuhnya biasanya. Tapi ini enggak, diperah habis satu bejana sampai kenyang.
itu kemudian diperah lagi, penuh lagi. Itu kenapa? Mukjizat Rasulullah SAW. Dan memang khusus kalau kambing, ada yang tahu nggak kalau ketika minum susu itu apa doanya? Kalau nggak tahu doanya berarti nggak pernah minum susu. Nggak pernah. Nah, nanti beli susu beruang itu ya. Beruang itu yang keluarkan beruang apa kambing atau sapi? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ini khusus doa untuk minum susu. Beda dengan air. Ya Allah, berkailah baik fi, berkailah untukku di dalam susu ini, wazidna minhu, dan tambahlah keberkahannya dari air susu ini. Ini masya Allah. Ada ulama yang bahkan kalau ada tahun baru ya, tahun baru Islam itu Muharram. Ini ada yang ini bukan sunnah Rasul ya, tapi ini ulama ya. Itu sampai meminum air susu khusus di waktu pergantian tahun ya, tahun baru Hijriah, ketika tenggelam matahari minum susu. Untuk apa? Tabarukan, untuk mencari berkahan, berkah tahun ini dan ditambah lagi keberkahan lagi di tahun itu dengan minum susu itu. Nah, ini diamalkan biar enggak lupa. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Setelah berlalu dan setelah kenyang semua, Rasulullah pergi. Kemudian Abu Ma'bad datang. Beliau membawa apa? Membawa kambing yang kurus kering. Kemudian lihat, loh, ini kambingku kok dari gemuk gini? Ya, dari gemuk. Persis sama ketika apa? Ketika Rasulullah itu waktu kecil, ketika sama Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah yang ketika mengasuh Rasulullah ketika masih bayi itu kan kambingnya kurus-kurus. Wah, memang Bani Sa'ad itu tempat yang istilahnya apa ya? Tempat yang badui terbelakang di dalam gurun pasir yang sangat dalam gitu ya. Dan kebetulan musim paceklik, rumputnya sedikit, ontanya kering, nggak ada susunya. Tapi ketika ngasuh Rasulullah itu semua pada ada susunya. Bahkan kambing-kambing yang digembala di tempat yang sama itu kurus-kurus. Kambingnya yang Ummu Halimah itu gemuk-gemuk. Anaknya sehat karena Halimah itu punya anak bayi yang sesusuan dengan Rasulullah SAW. Makanya bayinya juga gemuk. Nah, itu persis hampir sama dengan ini, dengan Ummu Ma'bad ketika didoakan sama Rasulullah SAW ya. Ummu Ma'bad. Kemudian apa? Datang Abu Ma'bad. Siapa ini? Orangnya begini ya, kita baca ya. Mahadisyat. Apa ini? Apa yang terjadi dengan domba betinaku ini? Domba ini domba syat itu betina ya, domba betina. Qultu khalafahal jahd anil ghanam. Khalafahal biha min laban. Apakah ini ada susunya ini? Oh iya, ada susunya, ya. Ada susunya. Ada susunya ini. Kemudian bertanya, siapa itu? Ini adalah orang Quraisy yang begini-begini. Oh, kata Abu Ma'bad, itu adalah orang Quraisy yang pernah aku temui dan membawa apa? Membawa ajaran begini. Oh ya, benar itu orangnya. Ya. Oh ya, benar orang itu orangnya. Ya, ini kita lihat ya sifat yang beliau sampaikan ya. Nah, qalat Ummu Ma'bad ngomong gini, ketika ditanya sama suaminya, la wallahi illa annahu marra bina rajul mubarak. Ya. Sungguhnya tadi lewat di sini seorang laki-laki yang penuh berkah. Min halhi kada wa kada. Orangnya seperti ini. Apa? Safihu li ayyam Safiyatu li ya Ummu Ma'bad qalat ra'aitu rajulan tahir al-wadda'ah ya. Aku melihat seorang laki-laki yang sangat ganteng ya, sangat ganteng yang wajahnya bersinar. Ini Masya Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Rasulullah SAW ya. Mudah-mudahan sebelum kita mati Allah pertemukan. Dengan apa?
dan mimpi ketemu Rasul, ya. Karena mimpi ketemu Rasul itu nggak pernah diserupai setan, ya. Wajahnya bersinar, ya. Ganteng dan bersinar. Tahirul wada', ablajul wajh, ya. Ablajul wajh itu apa? Musyrikul wajh mudhi'ah, wajahnya bercahaya, putih bercahaya. Hasanul khalq, khalq itu apa namanya, bentuk tubuhnya itu indah, proporsional, bagus sekali. Lam ta'abbuhu nahlah, lam ta'abbu nahlah, ya. Apa ini? Wala tazurhu bihi sa'lah. Jadi Rasulullah SAW itu tidak tinggi dan tidak apa? Tidak pendek. Jadi Rasulullah itu kalau bertemu dengan orang yang tinggi itu pantas. Kalau bertemu dengan orang yang rendah pantas. Kalau seandainya Nabi itu tinggi, maka kalau ketemu dengan orang yang pendek kan tidak enak orang yang pendek. Wah, tingginya gitu kan. Tapi kalau seandainya Rasulullah itu tinggi, ketemu sama orang yang pendek kan tidak pantas. Kalau ketemu Rasul itu pendek, orang tinggi kan minder. Jadi Rasul itu ketemu sama siapa saja itu pas, ya. Ya, pas, ya pas, cocok. Kemudian fi ainihi da'aj. Rasul itu matanya hitamnya itu sangat hitam. Apa belok ya? Belok itu yang ganteng karena belok. Kalau sipit kan enggak ganteng kan, orang kan matanya belok, hitam sekali, itu Masya Allah, ganteng ya. Kemudian wafi ashwarhi wataf, ya agak susah bahasanya, ya. Ini alisnya ini bertemu di tengah, alisnya tadi apa namanya, tebal, alisnya bertemu di tengah. Wa fi sauti sahal, ya, suaranya itu apa, berwibawa, ya, berwibawa, ya, berwibawa. Wa fi unuqihi sata, apa sata ini, tulul unuq, lehernya Rasulullah agak apa, panjang. Bukan panjang tapi panjang, ya. Jadi kalau kita kan pendek, ya. Itu Rasulullah panjang, tegap gitu, ya. Wa fil lihiyati kusasah, jenggotnya itu lebat, ya. Azijuz akron, ini agak susah bahasanya memang. Hajib itu sini lebat, ini hitam lebat, ya, lebat. Rambutnya ikal, ya, ikal itu ya keriting tapi nggak keriting lembut kayak orang Afrika, tapi nggak lurus banget, ya, ikal, ya. Wa in somat fa'alaihi al-waqar, kalau beliau diam, beliau itu tenang sekali. Wa in takallama saman, ya. Kalau beliau berbicara itu, bicaranya itu Masya Allah, ya, apa, enak didengar, ya, enak dengar. Alahu baha wa ajbalun nasi wa abhahu, ya. Kemudian apa ini, beliau itu indah, ya. Kalau dipandang dari jauh itu bagus, kalau dipandang dari dekat juga bagus. Ada orang yang dari jauh ganteng, dari dekat jelek. Ada orang dari dekat jelek, ganteng, dari jauh apa? Atau kalau jauh ganteng, kalau di dekat jelek, atau pas jauh gimana? Pas dekat ganteng, jauhnya jelek, atau sebaliknya gitu, ya, sebaliknya. Langsung enggak, dari jauh ganteng, dari dekat juga ganteng. Kan itu susah kayak gitu, ya. Jarang kayak gitu. Hulwal mantik, kalau bicara itu lembut dan enak didengar. Rasul itu enggak kayak saya, enggak ngomongnya nyosol-nyosol gitu, ya, apa cepet-cepet gitu, ya. Rasul enggak.
pelan-pelan. Kalau Rasulullah bicara pasti orang yang bahkan mungkin yang tell me ya, yang mikirnya nggak bisa dia langsung paham. Tetapi kalau seandainya nggak paham, Rasulullah akan ulangi 3 kali, pasti paham. Ya itu ya. Kalau Rasulullah berbicara itu bicara seperti syair, enak sekali. Nadom, tahu nadom itu ya kayak pujian di sini itu nadom. Kalau Rasul bicara itu bicara seperti itu, enak didengar. Ya. Adzan dulu, silakan adzan dulu. Udah adzan. Kita lanjutkan ya. Beliau kalau berbicara berwibawa ya, kemudian seperti nadom, enak sekali didengarnya ya. Kemudian fahuwa andaru as-salasa mandaran. Beliau itu kata Ummu Ma'bad itu parasnya lebih indah daripada 3 orang. Kan beliau kan bersama Abu Bakar sama penduduk jalannya ya, sama Uraikid ya. Dan ini paling ganteng, paling tampan. Wa ahsanuhum qadran, dan dia paling ya, qadran itu paling baik di antara duanya. Kemudian kalau beliau memerintahkan ya, bilang sama sahabat Umar, maka 2 temannya ini ya, kata Ummu Ma'bad, itu segera menjawab apa yang beliau sampaikan ya, apa yang beliau sampaikan. Bicaranya tidak sangat sedikit pendiam, tapi juga tidak berlebihan. Jadi tidak ngomong terus, tapi juga tidak pendiam terus. Jadi tengah-tengah ya. Kemudian beliau selalu berseri-seri ya, senyum gitu ya, dan tidak pernah bermuka masam. Tidak pernah bermuka masam. Itu ciri yang disebutkan Ummu Ma'bad terhadap Rasulullah SAW ya. Kalau jenengan mau detail itu ada buku ya yang ditulis atau kitab yang ditulis sama Imam Tirmidzi ya, namanya Syama'il Muhammadiyah, yaitu ciri-ciri Rasulullah SAW ya, ciri Rasulullah SAW. Jadi bajunya bagaimana, sandalnya bagaimana, kemudian topinya beliau bagaimana, surbannya bagaimana, perawakan wajahnya bagaimana, itu di Syama'il Muhammadiyah ya. Jadi itu ya, mampir di itu ya. Dan mereka beriman ya. Mereka beriman. Ummu Ma'bad dengan Abu Ma'bad itu beriman kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian di tengah perjalanan itu juga ada peristiwa yang juga sangat terkenal, yaitu peristiwa Suraqah bin Malik ya. Suraqah bin Malik tahu ya? Suraqah bin Malik adalah salah seorang pemimpin kabilah Bani Mudlij, orang Badui ya, orang Badui. Waktu itu ketika Rasulullah hijrah itu ada sayembara di tengah orang-orang Quraisy, bahwa siapa yang berhasil membawa Rasulullah dan Abu Bakar hidup atau mati balik ke Mekah, maka dia diberikan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Itu saking bernafsunya orang-orang Quraisy ingin menangkap kembali Rasulullah dan Abu Bakar. Itu gempar, sebenarnya gempar. Termasuk ini, karena ini pemimpin kaum. Orang Badui itu kalau dibandingkan dengan orang kaum yang lain, lebih berani orang Badui, karena orang Badui ini nggak tahu aturan sebenarnya. Kalau ada kesempatan ya diambil, karena biasa hidup di alam liar ya, di padang Sahara. Maka dia mendengar itu, dia berusaha mencari tahu apa sih sayembaranya, kemudian di mana sih Rasulullah SAW itu. Dan kebetulan Suraqah bin Malik sudah tahu apa, bahwa pernah lihat ada titik hitam jauh itu Rasulullah pasti.
ya, sama Abu Bakar. Dia belum beriman. Kemudian orang lain mengatakan, saya melihat titik itu orang di seberang sana, gitu, ke arah Madinah. Itu pasti Rasulullah. Sama Suraqah bilang begini, bukan, itu bukan Rasulullah. Dia berbohong. Agar apa? Agar dia yang dapat hadiah itu. Ya. Akhirnya dia pulang, pura-pura tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya tahu arahnya. Rasul di sana tahu. Dia pulang kampungnya, kemudian bicara sama keluarganya, ya saya akan itu kejar itu. Kenapa? Hadiahnya 100 ekor unta. Dikejar sampai dekat, kemudian dia mendengar Rasulullah SAW apa? Membacakan ayat-ayat Quran. Dengar, berarti kan dekat sekali. Abu Bakar itu wis panik. Abu Bakar tuh nengok terus sama Suraqah bin Malik. Apa yang akan terjadi ini? Bahaya. Karena dia mau memegang kuda sama unta itu cepat mana? Cepat kuda kan? Ya. Sama Rasulullah tuh nggak berpaling. Ya Rasulullah percaya Allah jaga ya. Rasulullah nggak nengok sedikit pun. Rasulullah pasti tahu, dikasih tahu sama Jibril. Nggak nengok, bahkan tetap melantunkan ayat-ayat Quran. Tetap. Itu Nabi kan begitu. Nabi itu ya tidak pernah sepi lisannya dari dzikir kepada Allah dan dari Quran. Abu Bakar nengok terus, khawatir ya apa yang terjadi nanti pada Rasulullah SAW. Ternyata pas dekat langsung apa? Kaki kudanya terjerumus di padang pasir sampai sebatas lutut. Ditarik semakin dalam, sampai apa? Keluar asap. Kuda itu kalau kuda perang ya, kaki kuda itu ada apa ya? Ada tapak kuda ya, itu dari besi. Kuda itu kalau dia ngenai batu itu keluar api, muncat, ting gitu ya, itu keluar api. Gesekan antara kuda, tapak kuda dengan batu itu gesekan. Tapi itu tidak gesekan, tetapi masuk ke dalam tanah dan keluar asap dari kaki dia itu sampai ke langit, ke atas membumbung. Takut dia, takut sekali. Akhirnya apa? Nyerah kemudian sudah pasrah kemudian apa? Sudah, wahai ya, belum tahu Nabi ya, hartaku semua itu saya ambilin ya. Jenengan ambil semua hartaku, tapi jenengan janji ketika jenengan dimenangkan oleh Allah maka aku dilindungi. Rasulullah menolak harta itu, tidak mau menolak uang yang berasal dari orang kafir ini. Suraqah bin Malik ditolak uangnya, ya, hartanya ditolak, kemudian tapi Rasulullah bersedia menuliskan jaminan aman kepada Suraqah bin Malik. Ditulis di atas kulit binatang. Yang nulis bukan Rasulullah, kan Rasulullah nggak bisa nulis. Abu Bakar nulis kemudian diberikan pada ini. Apa yang kau minta? Kamu jangan sebarkan berita ini. Akhirnya beliau balik ke Mekah. Di Mekah sebenarnya sudah gempar ini. Kenapa? Tahu sebenarnya peristiwanya tahu, tapi dia sembunyikan itu. Bagaimana? Udah, kamu balik lagi ke mereka dan tangkap lagi Rasulullah. Enggak, cukup. Dia sambil berhitung hari, kira-kira Rasul itu sampai Madinah kapan. Begitu dia nganggap sudah sampai Madinah, baru ngomong, baru bicara bahwa aku sudah berusaha nangkap Rasulullah. Ya, orang itu kemudian berusaha mendekatinya, gagal lagi. Akhirnya apa? Dilepaskan. Berita ini sampai ke mana? Ke Abu Lahab dan sampai ke seluruh suku Arab bahwa Suraqah ini membantu meloloskan Rasulullah bersama Abu Bakar dan penuh jalan sampai ke Madinah. Sampai akhirnya Abu Lahab berkirim surat kepada pembesar suku Mudlij. Sesungguhnya di kaummu ini ada seorang laki-laki yang membantu Muhammad, dia jangkar ya, meloloskan diri. Hati-hati jangan sampai engkau kena celaka. Akhirnya begitu sampai dibalas sama Suraqah. Kalau seandainya kamu tahu wahai Abu Lahab, ya, apa yang aku alami, maka engkau akan beriman kepada Rasulullah ini. Wah, ini saat itu dia beriman. Rasulullah, karena apa? Dia tahu ini nggak biasa, ini nggak mungkin sampai kesedot ke dalam padang pasir, nggak mungkin. Beriman.
Dan Rasulullah berjanji, engkau akan memakai apa? Gelang-gelang dari Kisra, ya. Rasulullah yang katakan, kamu akan memakai gelang dari Kisra. Sembunyikan itu. Dan benar, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menaklukkan Mesir, Kisra ya, Persia. Itu apa? Ghanimahnya adalah apa? Mahkota perhiasan dari Kisra. Kemudian apa namanya? Abu Bakar Umar bin Khattab mengatakan, wahai kaum muslimin ya, maha benar Allah dan Rasulnya. Kisra Allah muliakan ini, ya, Allah hinakan Kisra, kemudian Allah muliakan Waraqah bin Suraqah bin Malik, seorang badui dari suku Mudlij memakai gelang mahkota dari Persia. Wah, diulang-ulang, Allahu Akbar, keliling-keliling kampung, seneng ini. Tapi nggak dikasihkan sama dia karena nggak ikut perang, ya. Tapi hanya dipinjamkan atau dipakai saja. Sebagai apa? Membuktikan janjinya Rasulullah SAW. Rasulullah sudah meninggal. Jadi apa yang dijanjikan Rasulullah itu benar kepada Suraqah bin Malik. Ya, Masya Allah itu ya. Ini juga membuktikan bahwa apa yang Rasulullah katakan itu sebenarnya bukan dari Rasulullah, tapi dari Allah SWT. Allah SWT dan pasti benar. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah SAW. Ya. Itu mungkin kisah-kisah yang terjadi ketika, atau kisah besar ya yang terjadi ketika hijrah. Di samping ada kisah-kisah yang lain juga yaitu ketika ada perampok yang akhirnya masuk Islam di tengah perjalanan ya, masuk Islam. Dan itu juga membuktikan bahwa selama Rasulullah hijrah itu tidak berhenti dakwah. Padahal misinya kan pindah tok. Tapi ternyata di tengah-tengah itu beliau tetap mendakwahi kaum. Ketemu kaum dakwahi, ketemu kaum dakwah, terus begitu sampai ketemu Madinah ya. Semoga Allah SWT berikan kita semangat hijrah itu ya. Baik tidak secara fisik tapi ada semangat hijrah itu, karena semangat hijrah itu semangat pengorbanan, meninggalkan yang buruk kepada yang baik, meninggalkan yang jelek kepada yang baik ya. Meninggalkan kehidupan yang haram kepada yang halal. Nah, itu ya, meninggalkan kemaksiatan kepada taat kepada Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.